Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Tugas ini disusun oleh saya, Siti Rubiatun SPD, dari SMP Negeri 4 1 Atap Salaman, Kabupaten Magelang, calon guru penggerak Angkatan 9. Dibimbing oleh Ibu Muslika SPD MPD selaku fasilitator dan juga Ibu Erawati SSI MPD selaku pengajar praktik. Adapun tugas aksi nyata ini saya laksanakan di dua tempat. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah saya sendiri, yaitu di SMP Negeri 4 1 Atap Salaman, dan yang kedua ada di komunitas belajar guru BK Kabupaten Magelang atau biasa disebut MGBK. Berikut video yang akan saya tampilkan. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Tri Mulyani SPD MPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Ali Akbar Nafis SPD, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 4 1 Atap Salaman. Perkenankan saya hari ini akan menjadi moderator sekaligus presenter untuk membacakan atau menseminasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun pemateri kita pada hari ini yaitu saya sendiri dan juga nanti akan ditambah atau dibantu oleh Bapak Ali Akbar Nafis selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi pada hari ini, kita akan menyepakati dulu sebuah kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju atau bukan? Setuju. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju bukan? Setuju. Yang ketiga, mengikuti sesi dengan perasaan yang kalau kata Pak Nafis gembira, bahagia. Jadi senyumnya mana Mbak Dewi yang cantik, Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita mau bersenang-senang, kita mau bergembira, belajar tentang budaya positif. Untuk materi yang pertama, sesi yang pertama saya akan berikan kepada beliau Bapak Ali Akbar Nafis. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rubiatun, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing kepada semua Bapak dan Ibu guru hebat luar biasa SMP Negeri 4 1 Atap Salaman pada kegiatan diseminasi budaya positif guru penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 4 1 Atap Salaman. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat-hebat, luar biasa, dan juga semangat hari ini, coba boleh tangan kanannya diangkat seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, kalau begitu ikuti kata-kata saya, Bapak dan Ibu semua ya. Hari ini saya bahagia dan gembira untuk mengikuti acara diseminasi ini. Amin. Baik, luar biasa, berikan aplaus untuk kita semua Bapak Ibu yang luar biasa. Baik,
Pada kesempatan hari ini, yang pertama kita akan mengeksplorasi konsep mengenai apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai keyakinan kelas. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan berikutnya, yang kelima adalah mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi. Kita akan praktek menganalisis kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, untuk kesempatan yang berikutnya kita masuk kepada disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Mari kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita melihat kepada diri kita sendiri, untuk kita bersama-sama merefleksi diri kita sendiri bersama-sama. Sebelumnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana selama ini kita berperilaku sebagai seorang pendidik? Mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari diri lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kemudian, atau kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Atau terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan misalnya uang? Atau kira-kira ada alasan lain? Nah, untuk sesi yang pertama ini, mari kita refleksi kepada diri kita. Oke, baiklah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini, dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini seperti apa? Kalau di dalam sekolah kita, di dalam kurikulum Merdeka, maka kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Selain itu juga ada nilai-nilai yang lain, seperti nilai-nilai keagamaan, seperti contohnya Gus Aan. Ada nilai apa di dalam ajaran agama kita? Katanya Pak Aan, ada nilai kejujuran. Berikutnya Bu Estu, ada nilai apa lagi? Baiklah. Ada nilai kebaikan. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam profil pelajar Pancasila ada berapa nilai kebajikan di situ, Bapak Ibu semuanya? Ada 6. Mari kita bersama-sama dibaca dari yang pertama nih Bapak Ibu. Yang pertama, bersama-sama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang berikutnya nomor 5 adalah bergotong royong.
dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, selain dari itu Bapak Ibu semuanya, ternyata ada nilai-nilai lain yang belum disebutkan secara ekstrinsik pada profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada nilai toleransi atau saling menghargai. Kemudian ada yang namanya rasa hormat. Ada nilai yang bernama integritas. Ada lagi nilai yang namanya mandiri. Kemudian ada lagi nilai yang namanya menghargai, antusias, empati, punya rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, saya yakin kepada Bapak Ibu semua Bapak Ibu guru di sini sudah memiliki nilai-nilai itu, dan Bapak Ibu pasti akan sangat semangat sekali untuk menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai itu kepada murid-murid kita di kelas. Dengan apa? Dengan salah satu contohnya adalah keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan yang kedua kita akan melihat apa itu mengenai teori motivasi, kemudian apa perbedaannya mengenai hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, sebelum lanjut ke sini ya, ada pertanyaan dari saya, nanti silakan bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, Joko pada pelajaran olahraga terlambat datang atau terlambat berkumpul di lapangan. Oleh karena itu, oleh Pak Aat selaku guru olahraga, Joko ini diminta untuk lari keliling halaman SMP Negeri 41 Atap Salaman sejumlah 1 kali. Pertanyaan saya, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, baik, ada konsekuensi, ada hukuman. Oke. Pertanyaan yang kedua ini belum kita bahas. Pertanyaan yang kedua di sini, Siti ini membawa air minum di dalam kelas pada saat istirahat, kemudian tumpah di meja yang mengakibatkan tetangga sebelahnya, temannya, bukunya basah. Kemudian Pak Agus yang melihat kejadian itu berkata, kalau begitu sekarang kamu harus membersihkan meja ini, kemudian bukunya Siti silahkan dikeringkan. Pertanyaannya, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, ada hukuman dan konsekuensi. Kemudian silahkan Pak Kiai. Berikutnya lagi ada pertanyaan yang berikutnya. Pada suatu pagi ada seorang anak yang sedang bermain sepak bola. Tanpa sengaja bola yang ditendang mengenai kepala Bu Estu. Kemudian Bu Estu langsung memanggil anak itu, nak sini, kamu baru saja nendang bola ya? Ya, kalau begitu sekarang push up 10 kali. Pertanyaannya, ini hukuman atau konsekuensi? Oke Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan, monggo. Pertanyaan yang pertama saya ulangi. Pertanyaan yang pertama tadi adalah ada anak, kemudian pelajaran olahraga, pelajarannya Pak Aat, dia terlambat sama Pak Aat diminta untuk keliling halaman SMP Negeri 41 Atap Salaman. Monggo, siapa yang mau mencurahkan pendapatnya bisa angkat tangan. Untuk yang pertama. Saya keliling karena kita tidak punya halaman. Ya, itu termasuk ke hukuman atau konsekuensi. Monggo kepada Pak Guru olahraga dulu mungkin. Kepada Pak Aat, monggo. Bu Estu, Haji, monggo silakan. Monggo silakan kepada
Yang mau memberikan surat pendapat, monggo silakan. Ini semuanya boleh untuk berpendapat. Baik, Bu Nartiani, silakan. Saya ulangi ya. Jadi ini ada kasus anak pada waktu pelajaran olahraga, beliau ini ternyata ketika sedang olahraga ini terlambat datangnya. Kemudian oleh Pak Aat selaku Pak Guru olahraga diminta untuk lari keliling halaman SMP Negeri 41 Atap Salaman 1 kali. Pertanyaannya hukuman atau konsekuensi dan penjelasannya bagaimana? Monggo Bu Nartiani. Terima kasih. Sebenarnya menurut saya ini ya, Ji, silakan. sedikit pengertian dari konsekuensi menurut saya adalah kata yang merujuk pada setiap hasil atau akibat dari perbuatan. Misalnya seperti seseorang memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak belajar. Malas belajar adalah keputusan atau tindakan, sedangkan malas belajar adalah konsekuensinya. Jadi menurut saya kejadian tadi yang ada anak menendang bola itu Pak. Ini yang pertama yang olahraga, yang telah olahraga sama Pak Aan disuruh lari keliling lapangan 1 kali atau halaman. Hukuman atau konsekuensi ya? Menurut Bu Yani. Ya, menurut Bu Yani, monggo. Atau mau menjawab yang sepak bola tadi juga boleh. Yang nendang kepalanya Bu Estu. Bolanya ditendang mengenai kepala Bu Estu. Monggo. Yang terlambat itu Pak, terus disuruh muter-muter lari itu. Iya, betul Ibu. Itu menurut saya konsekuensi dari dia terlambat masuk. Begitu dari saya. Oke, baik, beri aplaus Bapak Ibu yang luar biasa kepada Ibu Nartiani, Sarjana Pendidikan Islam. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi. Pertanyaan nomor 2 tadi kita sepakati yang nendang bola tadi nih. Ada anak kemudian nendang bola, sepak bola, bolanya mengenai kepalanya Bu Estu. Kemudian sama Bu Estu diminta untuk push up 10 kali. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pendapatnya. Ya, ini hukuman atau konsekuensi. Monggo Pak Febri sepertinya ini. Kami tunggu jawabannya Pak Febri yang luar biasa. Terima kasih Pak Febri, monggo. Ini yang ada anak main sepak bola, kemudian bolanya ditendang mengenai kepalanya Bu Estu. Bu Estu memanggil anak tersebut, kemudian anaknya diminta untuk push up 10 kali saat itu juga. Hukuman. Oh iya, baik Pak Febri, bagaimana alasannya? Karena itu sesuatu hal yang tidak sengaja dan belum terencana sebelumnya. Berbeda dengan mungkin yang tadi Pak olahraga, mungkin siapa tahu sebelumnya sudah diberikan pengarahan bahwa ketika terlambat konsekuensinya harus seperti ini seperti ini. Iya. Karena ini sesuatu yang mungkin belum terencana dan belum disepakati sebelumnya. Iya. Itu. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Febri, luar biasa sekali Bapak Ibu yang hebat. Baik, ini tinggal satu pertanyaan yang belum kita curahkan pendapatnya. Pertanyaan yang terakhir tadi adalah ketika Siti jam istirahat, dia membawa air minum di kelas, kemudian airnya tanpa sengaja tumpah dan mengenai meja temannya dan buku temannya. Pak Agus pada waktu itu yang melihat kejadian itu meminta Siti untuk membersihkan meja dan juga untuk mengeringkan buku dari temannya tadi. Pertanyaannya ini hukuman atau konsekuensi? Itu Pak Agus berarti. Ini Pak Agus tadi yang juga Mbak Dewi mau menyampaikan. Gak apa-apa. Hah? Yang lain, oke. Monggo Bapak Ibu, situ nih yang kerja. Oh siap boleh Bu. Bahan, monggo. Oh Bu Ika, oh ya, monggo silakan Bu Ika. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh
Kalau menurut saya itu termasuk konsekuensi karena Siti yang menumpahkan, jadi dia yang harus membersihkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dia harus mengeringkan buku milik temannya. Itu. Ya, tepuk tangan buat Bu Ika, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang luar biasa, ternyata semua Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat bersemangat dan memiliki pemikiran yang positif dan luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Di sini kita melihat ada 2 poin. Yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat tentang restitusi. Ternyata hukuman itu salah satu ciri atau sifatnya adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu poin yang pertama. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan. Hukuman bersifat satu arah, artinya hanya guru yang memberikan tanpa melibatkan anak. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Belum ada kesepakatan kelas sebelumnya, belum ada kesepakatan antara murid dengan sekolah sebelumnya. Nah, di sini juga disampaikan hukuman yang diberikan biasanya berupa sanksi fisik maupun psikis, atau murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Jadi luas, fisik bisa, secara lisan juga bisa kata-kata, secara psikis ternyata juga bisa dimasuk. Kemudian coba kita lihat yang kedua, di sini ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan dia terima ketika dia melanggar. Begitu ya Mbak Dewi ya? Iya, luar biasa sekali. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tidak jangka waktu lama, tapi dalam waktu jangka pendek dia tetap merasa kurang nyaman. Wah ini seperti tadi disampaikan ya. Nah sini bersihkan ini. Kemudian dia seperti itu ternyata gak nyaman. Nah pertanyaannya, ini ada satu lagi Bapak Ibu, bagaimana dengan restitusi? Bapak Ibu pengen lihat restitusi? Kalau iya, mari kita baca basmalah bersama-sama dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi ini adalah berupa tawaran dan bukan pemaksaan. Restitusi juga untuk menuntun, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari anak tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Restitusi ini menguatkan dalam jangka waktu yang panjang dan fokus pada solusi. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu titipan materi dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Salah satunya budaya positif
yang diminta untuk disosialisasikan, diseminasikan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Dan saya sangat, dari sekarang saja saya sudah sangat terima kasih sekali dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu guru di sini, karyawan dan juga karyawati SMP Satap adalah sebuah bentuk dukungan yang luar biasa, bentuk kesungguhan dari Bapak Ibu yang luar biasa, bentuk dari motivasi intrinsik dari Bapak Ibu yang luar biasa. Karena Bapak Ibu guru sudah tergerak sendiri untuk mengikuti kegiatan ini meskipun kita sendiri di sini. Luar biasa apresiasi untuk Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan yang luar biasa. Harapannya pada masa-masa ke depan, mulai sekarang dan seterusnya, kita bisa senang seperti ini di dalam komunitas belajar SMP Negeri 41 Atap Salaman. Mari kita bersama Bapak Ibu, karena kita tidak akan bisa sendiri. Ringan dijinjing, berat sama dipikul. Sesuatu yang berat itu akan terasa berat ketika kita junjung sendiri, ketika kita pikul sendiri. Tapi yakinlah, dengan Bapak Ibu semuanya di sini bersama-sama, bersatu padu, kita punya motivasi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada anak. Maka insya Allah Bapak Ibu, niatan Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat, baru niat saja sudah dicatat sebagai satu amal kebajikan. Apalagi kalau nanti sudah dilaksanakan, maka di situ malaikat raqib akan mencatatnya menjadi amal kebaikan yang kedua. Dan Bapak Ibu, barang siapa yang meniatkan semua pekerjaannya hari ini, sebagaimana kita seorang guru di sini, niat di sini bukan hanya sekedar bekerja, tapi niat untuk beribadah, maka insya Allah lelah kita akan menjadi lillah. Dan mudah-mudahan akan dimudahkan hidup kita oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan. Dan saya yakin Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu semuanya, kita bisa membawa sekolah ini berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih maju lagi. Nah, termasuk salah satunya Bapak Ibu, hari ini mari kita bersama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengerti mengenai apa yang namanya restitusi. Baik, untuk yang slide berikutnya kita akan melihat di sini tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk kelas 7, 8, dan 9 sudah dibuat keyakinan kelas, sih? Sudah ya, Alhamdulillah. Kemarin juga kami juga sudah praktek untuk membuat keyakinan kelas, sih. Nah, untuk tahapan-tahapannya Bapak Ibu, untuk pengetahuan bagi Bapak Ibu guru yang ingin tahu, ini yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati tergantung tingkatnya kelas atau di sekolah. Kalau untuk kelas, guru mapel pasti biasanya sudah punya kesepakatan sendiri. Jadi putra-putri ini silakan untuk maju menuliskan, saya pengen belajar IPA dengan fokus. Ketika ditanya, nah kenapa kok pengen fokus? Karena kalau ada temennya yang kurang fokus, saya nggak bisa konsen. Oh, berarti itu impian kamu? Iya. Yang lain ada yang nulis, saya pengen ketika tes jujur dalam mengerjakan. Ketika ditanya, nah kenapa itu harapan kamu? Saya itu sudah belajar Bapak Ibu, tapi nilai saya itu kalah sama yang tidak belajar karena yang tidak belajar nyontek. Oh, berarti itu harapan kamu, nak? Iya, dan seterusnya. Kalau sudah Bapak Ibu, kemudian kita catat semua masukannya itu di kertas, bisa di papan tulis atau dibuat poster, atau mungkin menggunakan teknologi ini ya. Suka teknologi, Bu Ika, Bu Estu, ini yang jago teknologi, Bu Aan, dan juga yang lain ini yang pakai teknologi bisa pakai Google Form atau mungkin teknologi yang lebih baik lagi. Seperti Pak Agus itu yang sering jaga komputer di sawah ya, sambil ngasuh-ngasuh. Kemudian
Yang nomor 3 adalah disusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kata-kata yang negatif menjadi positif. Kan anak itu ada yang menulis berangkat tepat waktu, tetapi ada yang menulis di sini tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, di dalam restitusi pertanyaan dan pernyataan anak tadi, impian anak yang negatif, kita buat menjadi positif. Jadi ketika ada anak yang tulis tidak datang terlambat, kita ganti dengan bersama-sama menjadi kata positif, menjadi bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ada yang menyatakan tidak mencontek ketika ulangan. Bagaimana kata positifnya? Jujur ketika mengerjakan soal atau tes. Misalnya ada yang mengatakan di sini tidak membuli temannya. Berarti kata positifnya saling menghargai atau toleransi, itu juga bisa. Itu contohnya kata Bapak Ibu. Ini contohnya di sini ada jangan berlari di kelas atau koridor, dirubah menjadi kata positif berjalanlah di kelas atau di koridor. Kenapa kok menggunakan kalimat positif? Karena anak-anak kita setingkat SMP itu antara kata positif sama negatif itu mereka lebih cenderung pikirannya oke kepada yang positif. Apalagi di sekolah kita, Bapak Ibu sampun pirsa, apa saja yang kita sampaikan yang itu kita anggapnya itu guyon atau majas berbola, malah mereka pripun Bapak Ibu meyakini itu sebagai keyakinan. Katanya Pak Nafis, katanya Pak Febri, katanya Bu Aan. Padahal kita maksudnya itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Makanya ini penting ini menggunakan kalimat positif. Nah, kalau sudah Bapak Ibu dari daftar yang sudah dibuat menjadi kalimat positif semua, kita tinjau kembali daftarnya. Kira-kira ada tidak pernyataan di sana yang sama? Kalau ada yang sama, digolongkan menjadi 1. Kalau sudah digolongkan menjadi 1, kemudian ditarik nilai kebajikannya apa di situ. Nah, contohnya ini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, keyakinan-keyakinan yang sudah yang panjang-panjang tadi diambil intisarinya. Oh, ini nilai kejujuran, ini nilai mengenai tanggung jawab dan sebagainya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita tinjau ulang lagi bersama dengan semua Bapak Ibu guru semuanya, bersama dengan murid-murid juga, kalau sudah setuju, maka keyakinan kelas itu akhirnya harus diprakarsai untuk deklarasi. Deklarasi gimana? Yang paling gampang, semua warganya memberikan tanda tangan atau persetujuan di kertas itu, di papan tulis atau di poster, kemudian dipoto, didokumentasi. Barangkali nanti mau dibuat menjadi lebih baik, misalnya mau dibuat menggunakan poster, pakai kanva dan sebagainya. Tapi bukti otentiknya ada. Atau kalau tidak, itu dideklarasikan secara umum, diumumkan. Dan kalau sudah, nanti hasil dokumentasinya dipasang di kelas kita. Monggo Bapak Ibu, mulai besok boleh ini dipasang kesepakatan atau nilai kesepakatan kelas atau
keyakinan kelas 7. Ini di sini kelas 7. Keyakinan kelas pelajaran IPA tempel di sini. Buaan misalnya, pelajaran apa buaan? Pelajaran apa? Nah, keyakinan kelas pelajaran matematika. Misalnya ini matematika isi. Wah, matematika itu mudah dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu, ini contoh pembuatannya ya. Untuk keyakinan kelas 1 ini, keyakinan kelas 5 seperti itu. Kemudian contoh yang kelas 7 misalnya ini. Hormat Bapak Ibu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya apa? Anak-anak dibiasakan untuk tidak mencukup barangi kancani. Di situ ada ternyata. Kalau pinjam mengembalikan. Nah, contohnya yang berikutnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, termasuk piket. Anak-anak diajari kesadarannya untuk piket. Karena nyuwun sewu, anak itu ketika dimarahi setiap hari, diberitahu tiap hari, besok diulangi lagi. Ternyata motivasi yang terbaik di sini tidak dari orang lain, tetapi bagaimana kita kerjasama semua guru dan karyawan menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak itu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi harus kita lakukan sekarang. Baik, bisa ke slide berikutnya, Bu. Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu, setiap anak itu pasti memiliki tujuan ketika dia sedang melakukan sesuatu, termasuk melakukan pelanggaran tadi. Ya Pak Agus, ya Pak Febri, ya Bu Nurul, ya Bu Narti, ya Bu Anggi, ya Bu Ikan, ya Bu Isti, ya Pak Ag, baik. Nah, setiap anak yang melakukan kesalahan itu ternyata dia memiliki 5 hal atau alasan yang penting yang mendasari dia melakukan sesuatu. Misalnya anak ini jotos kancane di kelas. Misalnya anaknya ini mencuri, pasti ada sesuatu. Pak Agus kok senyum-senyum? Oke, nah ini belajar ya Pak ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan mencoba memenuhi dengan caranya anak itu sendiri. Contoh yang pertama, kebutuhan untuk yang pertama adalah bertahan hidup. Apa kebutuhannya Bapak Ibu? Makan, minum, dan konco-konconya. Barang siapa kalau dia sudah ingin makan, dia sudah lama nggak makan, dia nggak bisa ngoni, kemudian dia sudah nggak bisa menahan hasratnya untuk makan, bisa jadi dia akan berpikir untuk mendapatkannya, tetapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Mengambil milik orang lain. Bisa jadi mengambil makanan atau bisa jadi ngambil duitnya orang untuk beli makan. Itu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kita sepakati dari sini Bapak Ibu, ketok boten ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada anak itu yang mereka itu tidak mendapatkan kasih sayangnya di rumah. Bagaimana mau diberi kasih sayang? Bapak ibunya misalnya tidak bisa bertemu karena punya pekerjaan, karena kekurangan waktu. Akhirnya bagaimana? Anak ini, Pak Nafis ini kok ada anak ini tiap hari bikin pusing, selalu acting,
selalu minta perhatian karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen ketika ada anak yang memarahi dia, kemudian dia laporkan ke bu gurunya, dia dapat kasih sayang dari gurunya. Atau yang berikutnya misalnya kebebasan, pengen bebas, nggak mau kalau di kelas. Kalau sudah pelajar olahraga, Pak Aat, beri jamnya Pak Aat. Pas pelajaran IPA, karena mereka ternyata butuh kebebasan. Barangkali seperti itu ya. Saya contohkan di pelajaran saya sendiri. Oh, berarti saya gini. Saya mau pelajaran IPA tak bebaskan ya, bagus bisa. Tapi paling tidak sekarang anak itu ketika tak kirimi jamur Bapak Ibu, mereka merefleksi, ada pertanyaan. Bagaimana perasaan kamu ketika diajar sama Pak Nafis? Saya senang sekali Bapak Ibu. Anak-anak ada yang menjawab biasa aja. Benar itu kata-kata yang beri saya. Iki anaknya ini beneran jawab atau dia serius atau bercanda? Kemudian tak kaca itu siapa yang nulis? Ketemulah anak itu ternyata. Yang nulis salah satunya Ahmad Ihsan. Saya amati ketika ada kesempatan tak ajak ngobrol. Benar ternyata dia mengatakan kata hatinya, Pak saya itu kalau disuruh kerjakan seperti ini pusing Pak. Bok kolo-kolo dijaki kaya kelas pitu kali kelas 8 ketemu akhirnya keluar. Gimana maksudnya? Niku nek Pak Nafis nek ngajari kelas 7-8 niku ono diskusine, kadang padha keliling-keliling niku napa? Kula sok nginjen ning nek kelas kok bertanya. Dan saya yakin ketika anak itu tak panggil tak mari akan keluar kata seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu refleksi diri. Ternyata di kelas 9 pun saya juga harus sama seperti ngajar di kelas 7 dan 8. Oh ternyata anak itu juga kerasa. Berikutnya ada yang namanya kebutuhan akan kesenangan dan juga penguasaan. Nah ini penguasaan ini nih, di kelas pengen misalnya, wah saya pengen jagoan Pak Guru, jago gelutan itu karena dia pengen penguasaan. Nah bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan ini? Misalnya anak-anak, hari ini kita menggunakan model problem based learning. Di hasil akhir nanti kamu presentasi. Zifka, kamu untuk kelompok 1 nanti siap presentasi siapa? Alvan, kamu siap presentasi siapa? Oh ternyata dengan cara seperti itu mereka menjadi semangat. Kemampuan kebutuhannya dia untuk menguasai kelasnya ternyata dia bisa dapatkan dengan cara-cara yang seperti itu. Baik Bapak Ibu bisa dilanjutkan ya. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu kita akan belajar mengenai 5 posisi kontrol. Karena ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5. Ada 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ini yang pertama posisi kontrolnya adalah apa yang pertama? Penghukum. Kemudian yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga? Memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat? Pemantau. Yang kelima? Manajer. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan belajar ya untuk refleksi diri. Sepertinya bagaimana toh yang namanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Disampaikan Bapak Ibu. Motivasi eksternal itu identitasnya dia anaknya diidentitaskan dia gagal dan perilaku kontrolnya negatif. Sedangkan kalau motivasi yang intrinsik atau motivasi dari dalam itu kita mengubah anak itu supaya identitas yang gagal menjadi berhasil. Nah untuk perbedaannya kita bisa lihat bedanya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau,
dan manajer. Yang pertama, guru berbuatnya seperti apa? Kalau penghukum bagaimana itu Bapak Ibu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir perbuatannya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah yang bagaimana Bapak Ibu? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau sebagai seorang teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau gimana? Menghitung dan mengukur. Manajer bagaimana manajer? Mengajukan pertanyaan. Ini sikapnya yang terlihat. Kalau perkataannya bagaimana? Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, lakukan untuk Bapak, lakukan demi Ibu. Yang sudah nanti tak rewangi, itu misalnya begitu. Kalau pemantau, sudah tahu peraturannya belum? Nah, konsekuensinya apa kalau kamu melakukan seperti itu? Ya kamu sudah melakukan apa? Apa yang terjadi sekarang? Dan yang manajer, apa yang kita yakini atau apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, ini namanya menanyakan keyakinan deh. Maksudnya gini, ketika ada anak misalnya nyontek gitu, ditanya, apa yang telah kelas kita sepakati? Ada nilai apa di situ? Anak ingat-ingat, jujur. Apa itu yang kamu langgar? Iya. Sekarang, untuk kamu bisa berlaku jujur, apa yang harus kamu lakukan? Anak dibimbing untuk mencoba mencari solusi dari masalahnya sendiri, dan itu akan membuat dia untuk belajar secara jangka panjang. Tetapi Bapak Ibu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Kalau penghukum, anak itu pasti memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Ketika pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, atau dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya supaya tidak disalahkan. Kalau sebagai teman bagaimana? Dia akan ketergantungan ketika dia bersama dengan Pak Nafis, bersama dengan Pak Febri, bersama dengan guru yang lain, dia akan terkontrol. Tetapi ketika gurunya nggak ada, kekontrolannya hilang, menjadi lost control lagi. Kalau sebagai pemantau, berarti menyesuaikan bila diawasi. Kalau manajer bagaimana? Menguatkan watak atau karakter. Nah, untuk lebih jauh melihat hal ini, Bapak Ibu, kita akan menuju kepada slide yang berikutnya, Bapak Ibu, yaitu mengenai penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini titipan dari almarhum Ki Hajar Dewantoro di dalam filosofinya pendidikan, yaitu filosofi mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di dalam hal itu, kemudian di sini penerapan segitiga restitusi ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara atau tools untuk mewujudkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro tersebut. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar, dan bagaimana seorang guru bisa menuntun murid untuk mendapatkan pembelajaran yang aman di kelasnya? Salah satunya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini di sini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan
identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu. Bagaimana bisa segitiga restitusi ini bisa menjadi tools untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kita lihat ketika ini diterapkan kepada anak, ketika semua guru bersama-sama mau mempelajari hal yang baru ini, kemudian kita bersama-sama mengaplikasikannya kepada anak, kita bersama-sama saling mengingatkan ketika kita sedang lupa, insya Allah akan terjadi perubahan. Yang pertama pada tahapan untuk menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang bersalah, umumnya nyun sewu ini buat Bapak Ibu, saya sendirilah. Saya sendiri misalnya ada anak sudah datangnya telat, PR-nya nggak dikerjakan, siapa yang tidak marah? Pasti tanya, sampai ini mau bikin ngopo sih, ngopo orang? Dengan suara dan nada yang agak tinggi, seperti itu ya. Ini saya pribadi Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini ketika di segitiga restitusi kita memberikan rasa aman dulu kepada anak supaya dia bisa kooperatif. Caranya gimana? Dipanggil di ruang khusus yang tidak ada teman-teman melihat, kemudian ditanya, Joko, tidak ngerjakan tugasnya Pak Nafis ya? Enggak Pak Guru. Yaudah, tenang sini, Pak Nafis tidak marah. Kamu duduk sini ngobrol-ngobrol sama Pak Nafis. Pak Nafis itu juga sama kayak kamu dulu ketika jadi murid, pernah nggak mengerjakan tugas seperti kamu, Joko? Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya berbuat khilaf, tempatnya melakukan kehilafan. Al-insanu mahallul khotok wan nisyan. Kita di situ menstabilkan dulu supaya dia tidak berprasangka negatif, karena sekali dia negatif dia akan ngeblok, gak akan bisa kita masuk dan akan sulit sekali. Begitu sudah distabilkan, kemudian masuk tahapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu tentang memvalidasi tindakan. Joko, bener kamu itu gak kerjakan tugas. Mungkin Pak Guru. Nah ceritanya gimana kok kamu itu gak mengerjakan tugas? Maka dia akan cerita, tadi malam saya itu pentas warok Pak Guru, sampai PR-nya lupa dikerjakan. Oh bagus, berarti kamu gak mengerjakan itu karena pentas warok, begitu ya Pak? Ya iya, yes, begitu. Nah kalau sudah begitu, berarti Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan. Joko, kalau kamu gak mengerjakan tugasnya Pak Nafis, kemudian kamu ini Joko tidak mengerjakan karena kamu itu pentas warok, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Joko? Joko akan berusaha mencari jawabannya. Kalau itu sudah seperti itu Joko, berarti nilai keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu. Kita bimbing anak supaya menemukan sendiri, oh saya ini tidak tanggung jawab dan tidak disiplin. Ketika sudah itu baru ditanyakan, yaudah Joko, kalau kamu berarti melanggar keyakinan kelas itu, bagaimana cara kamu untuk kembali? Kita arahkan anak untuk problem solving. Oh Pak Guru, kalau gitu saya besok akan mengerjakan tugas lagi, kemudian saya akan bagi waktu. Kita membimbing untuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik, untuk slide berikutnya Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan latihan Bapak Ibu mengenai penggabungan antara segitiga restitusi
kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi nomor 1 penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah bertindak sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pengawas, dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Baik Bapak Ibu, hari ini setelah ini kita akan latihan, ya. Untuk latihan kita akan ada 2 kasus yang nanti akan dipandu sesi ini oleh rekan saya, Ibu Siti Rubiatun, Sarjana Pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon maaf atas semua kekhilapan dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Barangkali ada yang menyinggung di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nafis telah memberikan materi demi materi dari awal sampai akhir. Jadi saya melanjutkan, sebelum melanjutkan biar nggak ngantuk ya Pak Agus ya. Biar nggak ngantuk kita mau breaking dulu ya Pak Aat. Saya dari tadi belum dengar suaranya Pak Aat soalnya. Coba mulutnya dibuka semuanya. Buka mulut tertawa 3 kali. Lagi, Waan belum buka mulut ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semua. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kasus. Kalau saya merefleksikan diri saya sendiri, selama ini saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Kalau saya jujur, saya mengakui sendiri, rasa-rasanya kok selama ini saya menggunakan posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau, belum sebagai terus-terusan sebagai manajer. Jadi karena ikut guru penggerak ini, saya juga jadi sadar, wah jebule kleru toh. Selama ini kok aku muni, ayo buat dibantu Bu Guru jadi anak yang rajin. Itu kan kayak sama temennya, kayak kacang nih. Seharusnya berarti kita mengajak anak itu untuk sadar dulu bahwa belajar itu kebutuhannya. Tidak serta-merta kita membuat anak merasa kita temennya, kita hanya memantau gitu. Tapi kita harus sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya silahkan Pak Hafiz untuk kasus yang pertama. Saya akan membacakan kasus pertama ini tentang Sabrina. Nah tentang Sabrina ini kasus yang pertama. Sebentar, ini ngopi kurang Pak Hafiz. Nanti akan saya bagikan kasus. Nah di sini ya 2 saja kasusnya, nanti berkelompok. Yang pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman sebagai guru memperhatikan sepatu Sabrina yang warnanya coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin pulang ke rumah, rumahnya Sabrina juga jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu lain, mending gak usah pakai sepatu. Nah, Sabrina kemudian meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman
agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman ini tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, seharian kamu tidak usah pakai sepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Nah, di sini pertanyaannya cuma gampang sekali, cuma ada 3. Nanti dijawab langsung di kertas. Bapak Ibu sudah saya sediakan kertas untuk menjawab. Nanti kelompok saja biar gampang. Untuk kasusnya juga saya bagi. Untuk kasus kedua, Pak Nafis. Untuk kasus kedua, ada Anto dan Dino yang sedang main di lapangan basket. Jadi nanti mohon Bapak Ibu untuk membuat kelompok terus menyelesaikan pertanyaannya. Di sini sudah ada kasusnya. Berkelompok saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Bu Yani dan Pak Fadri dan Mbak Dewi akan menusul nih Pak Iya. Untuk kelompok pertama kelompoknya Bu Estu, kelompok kedua kelompoknya Bu Ika gitu deh. Nanti bagi 2 saja berkelompok. Monggo untuk Bu Estu dengan siapa, Bu Ika dengan siapa, saya bagikan kelompoknya. Untuk kasusnya, oh ya. Ada 1, kasus 2. Ya. Dijawabnya di sini aja. Dijawabnya di luar jawab. Di sini juga ada posisi kontrolnya, bisa dibaca. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah seperti itu. Nanti dikerjakan di kertas yang kosong saja. Nanti kalau sudah dikerjakan langsung ditempel di sini aja untuk hasilnya mawon. Jadi untuk kasus 2 ini tentang Anto dan Dino yang bermain di lapangan basket terus berkelahi gelutan. Jadi di sini Dino dan Anto ini padu terus adu fisik sampai kemejanya ini lepas kancingnya punya si Anto. Nah terus kemudian ada Pak Guru yang melerai terus membawa ke ruang kepala sekolah Ibu Suti. Ibu Sutinya baru tanya seperti itu. Bisa dibaca di kasusnya. Yuk dikerjakan. Cuma 3 soalnya kok. Diskusi aja. Mari Bapak Ibu semuanya. Ini jangan lupa dengerin nama kelompoknya dulu. Ini kelompok apa? Kelompok Waro. Gabungnya kelompok ya. Ada 2 kelompok. Mau sini mau sana. Ada kasus anak yang berantem semua coy kisih. Berantem dengan Anto dan Dino. Main. Nanti saya diskusikan. Ya sini. Berarti karena itu ya. Oh sini ya. Dibacakan dulu kasusnya boleh Resto sama teman-teman. Boleh. Yang dikerjakan mana tahu anak bisa terlibat dalam sebuah pertengkaran dunia ini soal menjadi emosi dan merasakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan dasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru tiket langsung melerai mereka dan membawa mereka keluar kelas. Ibu saya sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. No, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, ibu pun mengalir bercerita dengan kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa buat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun
meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disebut, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada anaknya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot. Tiga kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sebentar, lalu menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau Dino akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit itu. Ibu Suti kemudian meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dan dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata saya. Dino kembali dan diam memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Ibu Suti Pak Tata Busana itu Pak Irfan ya. Direktur juga. Terus itu kan meminta kepada Dino atas keterangan dan dengan cara dia harus belajar. Ini sebelum Bapak terus yang kedua, dalam kasus tersebut apakah Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Bagaimana Dino dikuatkan dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Ini sudah Bu, yang ketiga sudah terjawab Pak. Iya. Nanti bagian sudah selesai bisa ditanya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ditunjukkan dalam kasus tersebut? Tanggung jawab. Itu inti-intinya saja. Iya. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, menggunakan oke banget. Aku teman. Nilai-nilainya mana tahu? Dari mana-mana. Ayo Pak. Kalau nilai ada hukum barang apa? 5 posisi kontrol. Iya. Itu untuk referensi aja. Kalau 5 ini Pak, 5 posisi kontrolnya yang nilai-nilai kebajikan ya itu terus jelaskan. Marah-marah ya. Posisi kiri. Iya, Om. Sama ompong. Tidak seperti sudah selesai nih, sudah Sama ompong dia. luar biasa. Oh. Yang di situ juga udah selesai masalah. Kita tuh
Waktu istirahat dulu nek kamu. Iya, mari Tapi mau istirahatnya mau Aku di rumah kan udah mikir. Jika belajar kepada Pak Tinggal. Cara apa hukum? Posisi yang sorangannya Cara hukum ya. Terus ada di situ namanya. Siap. Kiai. Oke. berbuat sesuatu bersama. Terus nomor 2 dalam kasus tersebut bagaimana? Nomor 1 dulu. Di atas itu. Ya. Awal-awal sudah ketemu si nomor 1. Belajar Posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan? Manajer. Awas. Penghubung, yang pertama penghubung, terus dan isi manajer terhadap teman, terus perlu apa lagi? Pembuat merasa salah. Barangkali nanti dicetak di bagian mana yang menunjukkan sebagai posisi itu misalnya. apakah kamu tahu? Atau kalau cukup waktunya ditulis juga tahu. Lagi tidak maksud. Yang dipraktikkan oleh Ibu Suti. Itu sebagai apa? Maksudnya kan dia Bagian nempel. enggak. Itu tak nempel itu. Enggak hanya pemantau saja. Itu saya sejauh ini Sebagai manajer, nanti kita bisa ngomongnya Nomor 1 ya? Iya, sebagai manajer. Manajer itu yang manajerin. Manajer. dia istilahnya punya peraturan Anda ditambah Sudah. punya peraturan harus pakai suatu Dijelaskan nggak? Boleh dijelaskan? Apa posisi di mana Kalau misalnya kepala sekolah panjang sekali bisa. ini udah kayak gini aja, nyontoh di sini aja nggak apa-apa. Ya, posisi di mana Ibu Suti di mana? Iya, posisi Ibu Suti berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. keyakinan sekolah kita. Pak Nabi luar biasa. Terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Didukung oleh Bu Suti. Terus Oma mendukung. Ini yang paling sakit sih alumni SMA 1. Mansal. Dan menemukan ini loh, mendukung dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu Jadi coba dibaca, tak baca ya. Bu Suti berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Siapa nih bahasa itu Ya, sebenarnya itu. ngerti Terus program yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana dikuatkan bagaimana Amro dikuatkan oleh Ibu Suti. Dalam kasus tersebut piye dino dikuatkan Bu Suti atau juga dikuatkan oleh Bu Suti. yang terlihat hukumnya Ini Bu Suti posisinya pada menanyakan iya iya dari badan ini baiknya melakukan tentang keyakinan kelas tentang keyakinan sekolah
Dino loh. Dino dan Anto masuk. Kan mereka bisa ya. Kalau untuk Anto, Dino dulu, Dino. Kalau Anto bawahnya tuh saya perlu kancing. Iya, kita kemarin itu Bagaimana Anda menyikapi ceritanya berdiskusi aktif tuh kan soalnya kan copot itu jolek sing Dino. Saya sudah siap di tempel ya sepertinya nih. bisa membuat Sekali. Nah ini Dino, saya lem kembali. Istirahat. Untuk Antone, saya ingin kan Ya sebentar ya, tadi kan mau awalnya harusnya mulai jam 10. Loh. Yang Pak tempel oke. Ya. saya publikasi kancing saya diperbaiki. Kalau Dino, saya lem. Akhirnya menjahit, pada akhirnya menjahit, tapi dari Kusuri ya itu ya, dari Kusurinya menjahit. Ini orang yang bicara Pak. Yang bicara monggo. Yang bicara Pak. Nah, nanti habis ini presentasi ya. Sekelas Kita lihat dulu. Luar biasa. Mantap. kepahaman. Biar kelihatan ya. Mas saya itu anak mau. Silahkan ditempel untuk ke kelompok. Kelompok lamban, ayo. Ini namanya tadi kelompok kalau yang satu kan kelompok waro, ini kelompok ubrus tadi namanya. Iya. Sekalian saja kelompok ubrus untuk dijawab pertanyaannya mewakili. Sekalian. Oh kelompok dolala. Silakan kelompok dolala untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok dolala. Jadi sebelumnya ceritakan dulu ceritanya tadi tentang apa? Anton dan Dino gimana? Monggo. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil presentasi. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Luar biasa, lanjut Pak An. Yuk, kita serius lagi. Ya, untuk kasus 2 ya. Ya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ya. Sebagai manajer, ya. Sebagai manajer, nah di situ posisi Ibu Suti berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan kepada murid atas perbuatannya, mendukung murid untuk menentukan solusi untuk permasalahannya. Nah, untuk Pak, betul sekali. Bahwa di sini Bu Suti telah melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut pertanyaan kedua Pak. Oke. Untuk yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dibuatkan, bagaimana Anto dibuatkan oleh Bu Suti? Melakukan kesepakatan kepada Dino dan Anto tentang keyakinan kelas. Ya, untuk Dino, saya lem kancing baju, tapi akhirnya Dino mau menjahit.
Kemudian untuk Anto, saya ingin kancing baju saya diperbaiki. Nah, tepuk tangan lagi buat Pak. Ya. Jadi di sini si Dino dan Anto sama-sama dikuatkan oleh Bu Suti ya, tidak dijloke, tidak diserta-merta kowe salah, kowe kleru, wis gelutan, wis marai kancingnya nggon Anto itu tetel, terus seksi gitu ya. Jadi tidak disalahkan tapi diberikan arahan, dikuatkan seperti itu. Silakan pertanyaan ketiga Pak. Ya, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya. Kalau menurut kelompok kami adalah tanggung jawab. Ya. Bukan berarti berani nanggung nggak bisa jawab ya. Tapi gini, berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan cara Dino. Harus belajar menjahit kepada Bapak Irfan. Oh betul, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Dolala. Ada selebrasinya. Begitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, tepuk tangannya. Mantap. Jadi di sini Ibu Suti sudah menerapkan sebagai posisi kontrol manager. Kita lihat ke kasus pertama, kasus Sabrina dan Pak Lukman tadi. Yang Sabrina terlambat tidak memakai sepatu warna hitam, terus kemudian diminta tanpa sepatu seharian di sekolah. Silakan untuk Pak Agus atau Pak Febri untuk presentasi. Silakan. Ya, ini jadi intinya dokumentasi si Sabrina ini dia terlambat, nggak pakai sepatu hitam, terus sama Pak Lukman suruh cepat sepatunya tanpa sepatu seharian. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama, silahkan Pak Magis. Selamat siang, saya di sini mewakili reku Kancil. Luar biasa belajar. Sedikit memberikan jawaban tentang pertanyaan yang ada dalam kasus 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan dan apakah indikatornya. Jawabannya adalah penghukum ya. Indikatornya yaitu menegaskan aturan sekolah. Itu yang jawaban yang kasus pertama. Ya betul sekali, betul untuk Pak Febri. Jadi ini Pak Lukman sebagai penghukum karena langsung menghukum ya Pak. Ya. Yang kedua adalah bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sabrina, ingat tentang keyakinan sekolah kita. Apakah kamu meyakininya? Jadi apakah bersedia mempertanggungjawabkannya? Mantap, tepuk tangan Pak Febri. Mantap, keren. Ya, mantap. Lanjut. Nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Wah, jawaban di sini kurang menarik, disiplin. Iya. Boleh Pak Febri kalau mau menambahkan apa? Monggo, Bapak Agus. Saya menambah. Nilai kebajikan apa kok? Gurunya pengen semua sepatu seragam hitam itu biasanya. Ya, lebih ke disiplin. Oke, mantap. Untuk Pak Febri. Pertanyaan adalah bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kurang tepat sebab bisa membuat trauma pada siswa terutama Sabrina. Oh ya betul, tepuk tangan Pak Febri, mantap, keren, luar biasa. Tepuk tangan yang untuk Pak Febri. Tuh Kancil luar biasa ternyata. Keren Pak Febri, mantap. Jadi di sini Bapak Ibu, ya mantap. Bapak Ibu sekarang sudah memahami posisi kontrol yang ideal. Kita seharusnya bersikap sebagai apa? Iya, sebagai manajer. Mungkin ada kalanya kita sebagai pemantau, tapi sebagai manajer lebih baik. Pemantau sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai manajer. Ingat, anak-anak itu bukanlah kertas kosong.
Anak adalah kertas yang sudah memiliki garis yang samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik, kita menebalkan garis-garis yang halus dan sebisa mungkin memudarkan atau menghilangkan garis yang tidak baik. Garis baiknya kita tebalkan. Anak harus kita buat sadar secara individu dulu. Kalau anak-anak itu melakukan peraturan karena takut dihukum, dia hanya akan jangka pendek saja, biasanya selama disapa. Seperti tadi, ketika sebagai teman berarti manutnya dengan 1 atau 2 guru, tapi ketika dengan guru lain dia akan tidak manut. Misalnya dengan saya manut, ternyata dengan Pak Nafis Bu Estu ramanut. Itu kan karena anak hanya menganggap peraturan itu masih dari segi ekstrinsik atau luar, tergantung guru sopo. Nah orang Pak Kai, nah rabu yang wogah. Nah kenapa kita harus membudayakan positif? Karena kita perlu memunculkan nilai-nilai dalam diri siswa, kebutuhannya semua dipenuhi, dan juga setiap siswa wajib memiliki motivasi dari dalam. Kami mohon untuk memberikan tulisan atau masukan di Jamboard. Ini anak-anak kelas 7, 8, 9 alhamdulillah sudah bisa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu guru juga bisa. Jadi Bapak Ibu guru yang pertama silahkan dibuka chat grup di grup kita, grup rukun tadi. Linknya silahkan diklik, kemudian dibuka. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menuliskan, menjawab pertanyaan di sini. Apa yang Anda pelajari hari ini? Tadi kita telah belajar apa? Klik bagian ini, bagian notes seperti ini. Dibuka lewat HP bisa. Tadi belajar apa tuh kita? Tadi kita belajar apa? Silahkan ditulis. Nah, gitu. Apa yang Anda pelajari hari ini? Gitu. Hukuman sama Ya, boleh ditulis mau 1 kata boleh, 1 kalimat boleh, panjang pendek boleh. Iya, nanti diklik bagian ini. Monggo Bapak Aat, belum terlihat. Ini ada yang gabung, sudah ada Bu Ika, Pak Nafis. Pak Aat silahkan diklik grup yang ada di WA. Grup apa? Grup rukun, ya. Diklik dulu, kemudian dijawab. Di sini bisa diklik bagian ini. Linknya, bagian post-itnya ini. Data deskripsi. Yang ini. Lagi ini ya, nggak ada sinyal. Kalau yang belum ada sinyal bisa pakai ini hotspot di laptop. Namanya adalah Belum ada ya di chat. namanya adalah desktop 9H8. Nah, desktop H8. Peran guru sebagai peran guru itu sebenarnya apa Pak Agus? Peran guru tadi yang dibuat Yang ini. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Segitiga garis titis. Sudah terhubung. Ya, silakan bisa diklik. Tampak di sini. Keluar. Enggak, ini pakai web bisa kok. Langsung pakai di Chrome bisa. Enggak harus pakai apa ya. Kasih nama nggak? Kasih nama. Boleh kasih nama. Biar. Iya. Ya, boleh Pak. Langsung enggak usah diinstal. Pakai web aja. Enggak usah ditulisin namanya kan, udah. Namanya boleh. Oh, dikasih nama. Udah, kita aja. Kok belumnya? Kok belum ini? Sorry. Bye. Belumnya belum internet. Boleh. Ini nanti muter. Lihat aja. Izin lagi ya. Nanti ganti dulu. Boleh diganti boleh. Sama apaan? Bisa diganti. Nah, di sini Pak. Ini. Videonya tadi video. Ini apa yang Anda pelajari hari ini? Nafas mana? Oh,
Ya, ini tinggal diklik. Oh iya. Nah, yang di bagian sini. Nih, tinggal ditulis. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tadi belajar apa? Gitu. Belajar apa tadi? Coba tadi belajar apa? Tadi sudah maju, presentasi juga. Budaya positif. 5 tadi. Ya, boleh. 5 posisi kontrol boleh. Daya positif boleh. Enter. Kok kirim? Langsung aja. Nah, ini anak-anak kelas 7 8 9 juga sudah bisa. Biasanya kalau anak-anak ini pakai HP, linknya di copy terus dipaste di Chrome. Kalau anak-anak kasih nama boleh Pak. Itu masih 5, diklik lagi terus nanti bisa diedit. Nah, bisa nanti diklik sekali aja nanti bisa diedit. Nah, pas linknya kan? Betul. Ngetik lagi nggak orang? Iya Pak Febri. Langsung mau nih. Di sini kan apa lagi? Itu yang dipelajari tadi. Luar biasa, kamu juga sudah selesai. Wah, luar biasa ini. Sabani enter ya? Titik 2, langsung dijawab. Iya. Ya. Biasa. Sudah. Sekarang boleh pindah ke slide berikutnya Bapak Ibu. Yang di sebelahnya ini ada bagaimana perasaan Anda hari ini. Perasaannya tinggal di slide sebelahnya. Monggo. Ya. Yang HP slide berikutnya Bisa, di atas ada Pak panahnya. Ini. siap. Bagaimana perasaan hari ini? Rasanya gimana? Tadi kan Pak sudah sampai tepuk tangan. Gure. Ya, silakan Pak. Yang kedua ini. Jadi kelihatan nih. Sip, ya, bersama atas lalu. Ini biasanya kalau anak-anak tuh sampai jujur di sini biasanya kesel, ngantuk, gitu biasanya anak-anak juga. Ada nur syafaat menyenangkan, bagus. Pak kalau sudah selesai bisa ke slide 3 Pak yang terakhir. Ya, betul. Nah itu. Mbak Ika bisa satu, kedua, dan ketiga juga. Oh iya. Aku lupa. Slide kedua dan ketiga, Bu Ika. Atas. Oh ini. Terus ini Ya nanti yang ngatur biar kita aja. Oh, ini kita dulu. Apa ya? Mau? Sedikit ya. Daya lagi. Nah, apa ya? Ini bagaimana perasaan Anda hari ini? Ya. Misalnya perasaannya nano-nano gitu juga boleh. Pasangan mana-mana. Terapkan gitu Iya. sampai refleksi ya. Betul ya, apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Setelah tahu tentang budaya positif tadi, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Paling rata jenengi. Nggak apa, bisa diketik, bisa diklik dan diedit. Data dulu. Di atas ada Bisa diklik lagi 2 kali kok. Nah, Dikasih nama nggak ya? Kita boleh dikasih nama. pada dikasih nama. Iya. Jadi kayak jeneng mau? Nggak usah ngomong. Mau ganti. Apa bentukannya? Sambung. 3 kan? Sebentar, luar biasa, terima kasih. Sudah, cukup 3 saja, 3 pertanyaan. biasa.
Febri menegangkan. Ini biasanya bisa kita terapkan di akhir pembelajaran. Kalau saya biasanya karena jam BK itu pendek, saya biasanya langsung saya terapkan ketika anak-anak ini sudah pulang sekolah. Nanti silahkan diisi di chat WA gitu. Biasanya anak-anak begitu. Ini Pak Febri juga sudah masuk EM. Febri di Sudah selesai. Mantap. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kalian semua, luar biasa. Terima kasih. Jadi saya harap, saya dan Pak Nafis harap Bapak Ibu semuanya mari bersama-sama saling mengingatkan. Saya juga diingatkan, burang melukui kuwi jenenge jangan bikin anak merasa bersalah. Misalnya saya tiba-tiba kedengeran Mbok Ojo kayak gitu, Bu Guru ki capek, Bu Guru ki dari rumah jauh-jauh, kok orang gatekke to, Bu Guru ya kesel. Itu kan membuat merasa bersalah. Diingatkan saja, mari bersama-sama membudayakan positif. Dengan budaya positif, sekolah kita akan terbentuk sekolah yang lebih dari sekolah lain. Insya Allah, sekolah kita akan lebih karakternya daripada sekolah lain. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila banyak salah kata dari saya dan juga Pak Nafis. Wabillahi taufiq hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, guru kita SMP FTS Sukayo mengangkat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutin MKPK Sukayo 04 di SMP Negeri 1 Borobudur. Lanjut Bu Anis, maaf ini merepotkan ya. Yang sebelah kanan. Jadi sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita mau ada kesepakatan belajar dulu nih. Nah, kesempatan belajar kita adalah yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju nggak betul? Suaranya mana kok nggak ada ya? Setuju nggak betul? Oke, ulangi lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa banyak kali. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, restitusi dan 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Bayangkan yang Bapak Ibu kepal ini di dalamnya adalah harta yang paling harta atau benda atau siapapun yang paling berharga untuk Bapak Ibu.
Sudah dibayangkan? Saya sekarang mau tanya ke Bu Partini. Bu Partini, saya mau kasih uang 1 juta Bu Partini yang paling berharga dari Bu Partini, boleh saya ambil? Boleh saya minta? 2 juta boleh? Bu Dwina, saya mau kasih Bu Dwina. Dengan uangnya boleh? Nggak boleh. Ya boleh, turunkan lagi. Tepuk tangan untuk kalian semua, Bapak Ibu. Nah jadi di sini seberapapun uang, seberapapun iming-iming yang diberikan tetap nggak boleh, karena itu yang paling berharga untuk kita. Jadi tak ulangi, ayo nyanyi dulu profil pelajar Pancasila gitu. Jadi ada lagunya. P5 juga pasti nyanyi dulu profil pelajar Pancasila gitu. Lanjut. Nah, untuk di sini untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif. Boleh. Lapar. Iya. Yang dirasakan. Yang akan dilakukan. Dipelajari. Jangan dirasakan apa sih sampai? Yang dirasakan luar biasa. Ini jamnya krimin bongko. Ini jame aku.